e-talk UBB Sharing for Inspiring. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat istimewa, yaitu jurusan kuliah yang paling dicari oleh dunia industri saat ini. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jurusan ini adalah jurusan paling seksi di era digital saat ini. Oleh karena itu, kita telah menghadirkan narasumber yang sangat qualified ya, untuk tema kali ini. Beliau adalah putra asli Kebumen ya, yang saat ini berprofesi di bidang sains data. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Yusuf Mufti MSc. Gimana kabarnya Pak Yusuf Mufti? Baik Pak Irfan. Saya manggilnya Pak Yusuf apa Pak Mufti ini enaknya? Iya Pak Mufti aja nggak? Pak Mufti. Iya. Baik Pak Mufti, gimana kabarnya? Sehat? Sehat Mas Irfan. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di podcast di tengah kesibukan Mas Mufti. Iya, senang sekali saya juga bisa hadir di sini. Ketemu Mas Irfan nih yang begitu semangat gitu ya. Amin. Karena podcast ini tujuannya itu memberikan inspirasi Mas bagi para penontonnya. Kalau kita bilang penontonnya tuh sahabat inspirasi. Jadi harapan kami dengan adanya podcast ini, para penonton itu mendapatkan ide, mendapatkan pengetahuan, wawasan dengan adanya sharing dari para narasumber. Jadi begini Mas, dari informasi yang saya dapatkan tentang profil Mas Mufti ini, ternyata Mas Mufti ini adalah lulusan S2 dari King Fahd University. Saya cari-cari ternyata letaknya di Saudi Arabia, begitu ya Mas ya? Iya benar Mas Irfan. Ya itu gimana ceritanya? Ini Mas asli Kebumen kan ya? Betul. Asli Kebumen itu kok bisa sampai dengan studi di Saudi Arabia? Mungkin Mas bisa menceritakan dan memberikan inspirasi bagi para penonton, kok bisa sampai dengan S2 di Saudi Arabia? Silakan Mas. Oke. Saya lulus dari SMK Negeri 2 Kebumen ya, tahun 2007. Kemudian bekerja selama beberapa tahun ya di Astra. Kemudian lanjut nih ya, S1 di bidang informatika Mas Irfan ya, tahun 2009 sampai tahun 2013. Nah, di waktu 2013 itu kita diberi kesempatan nih oleh dosen ya, informasi lowongan beasiswa, di mana ternyata banyak nih, nggak cuma satu ya, ada yang di Australia, yang kemudian di Korea, di Thailand, dan juga salah satunya di Arab Saudi. Saya coba banyak nih, ya, pokoknya apa yang dosen kasih kita coba nih. Dan itu kan ada beasiswa, jadi kita nggak usah mikir biaya ya. Kemudian saya coba yang Australia, kemudian yang UGM juga ada Pak ya, kemudian yang Thailand kita coba, dan termasuk yang di Arab Saudi. Nah, ketika kita nyoba semuanya, ternyata yang rezekinya saya itu yang di Arab Saudi, yaitu di King Fahd University of Petroleum and Mineral. Di sana itu King Fahd University adalah sebuah kampus yang kalau kita ibaratkan di Indonesia itu ya kayak ITB gitu Pak. Jadi bidang teknologinya, di bidang sainsnya. Kalau di kampus Arab Saudi kan ada yang bidang agama, ada yang bidang sosial. Namun kalau yang King Fahd ini memang fokus konsentrasinya itu di teknologi dan sains. Jadi ya alhamdulillah ya, selama beberapa tahun ya, 2014 kita join masuk, kemudian 2017 selesai, baru 2018 kita kembali ke Indonesia. Total berapa tahun berarti masuk ke beasiswa? Kalau hidup di sana totalnya sekitar 3,5 tahun. Tapi beasiswanya itu 3 tahun. Mungkin sobat inspirasi banyak yang bertanya-tanya Mas, susah nggak sih Mas untuk mengakses beasiswa S2 di luar negeri menurut Mas Mufti? Ya. Ini bicara ketika belum pandemi ya. Kalau pandemi itu kesempatan begitu luar biasa, banyak sekali ya. Kita tinggal cari lowongannya, siapkan berkas-berkasnya, kemudian upload ya, nanti tinggal tunggu jawabannya. Yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan apa yang dibutuhkan, kemudian kita belajar dari senior, dari dosen-dosen kita, bagaimana sih sebenarnya mereka bisa mendapatkan beasiswa. Termasuk dosen-dosen saya dulu waktu di S1 ya, juga menginspirasi saya, karena banyak dosen-dosen itu yang melanjutkan kuliah itu di Inggris, kemudian di Australia, di Malaysia dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah inspirasi ya, tentunya memotivasi kita pengen lanjut nih, kayak apa sih sebenarnya kalau kuliah di luar negeri. Dan ternyata memang exciting gitu ya.
begitu banyak wawasan yang terkadang kita belum tahu ya cara penelitiannya atau cara belajarnya beda sekali ya. Belajar di luar negeri itu gaya hidupnya beda dengan di Indonesia. Sebagai contoh ya, di sana itu waktu belajar itu luar biasa, dari pagi sampai sore, kadang sampai malam pun mahasiswa-mahasiswa itu masih giat di lab ya. Jadi antusiasmenya ya. Kita juga banyak belajar dari teman-teman yang lain ya, dari berbagai negara. Ternyata mereka semangat sekali dalam belajar, dan itu akhirnya membentuk kita lebih bersemangat lagi. Itu Pak Irfan. Oke, mantap sekali Mas Mufti. Saya kira Sobat Inspirasi bisa mendapat wawasan ya. Ternyata Mas Mufti ini lulusan SMK dan ternyata sekarang bisa berprofesi di bidang data scientist itu ya. Iya. Data scientist, dan bahkan sampai dengan S2 di Arab Saudi. Alhamdulillah. Nah, kembali ke tema kita Mas, terkait jurusan yang paling dicari oleh dunia industri saat ini, yaitu jurusan sains data. Saya sudah menyiapkan data ya Mas ya, data terkait prospek karir ya, dari World Economic Forum. Kita tahu bahwa are this the world's best job? Ini adalah pekerjaan yang paling terbaik ya, yang paling banyak dicari oleh dunia industri, terutama di bidang IT. Dan salary-nya ya, kalau di level luar negeri ya, di dunia itu sekitar 114.000 dolar atau sekitar 1,5 miliar setahun. Kalau dikonversi ya sekitar 100 juta ya per bulan. Pertanyaan saya, kok bisa jurusan ini atau seorang data scientist itu mendapatkan tempat yang begitu istimewa di dunia industri? Apa sih sebenarnya data scientist itu atau sains data itu sebenarnya apa Mas? Iya. Jadi ini Pak Irfan, sains data itu kan sebenarnya pengembangan dari keilmuan matematika, statistika, kemudian komputer ya. Jadi di sana ya, di ilmu ini pengembangannya lebih ke arah bagaimana membuat sebuah keputusan, kebijakan atas data-data yang sudah ada Pak Irfan. Jadi kalau kita lihat ya, tahun 2010 itu mulai berkembangnya website, e-commerce itu mulai berkembang di Indonesia ya. Tapi sebelumnya di luar negeri sudah banyak e-commerce yang lain. Namun kalau kita lihat ya, di Indonesia tahun 2010, 2011 itu sudah mulai banyak website e-commerce. Dan itu akan membuat sebuah banyak data ya. Data-data sana banyak sekali. Akhirnya tentunya e-commerce dan juga industri yang lain ya, itu membutuhkan bagaimana agar mereka membuat keputusan yang tepat di masa depan. Nah, tentunya ini harus menggunakan data-data yang sudah ada. Ya, data yang sudah terkumpul itu kemudian diolah, diteliti, kemudian divisualisasikan, akhirnya membentuk sebuah keilmuan, pengetahuan yang nantinya bisa sebagai dasar mengambil kebijakan. Nah, itulah tujuan sains data seperti itu. Mengapa ini sangat penting? Karena kalau hanya mengumpulkan data saja, transaksi biasa, itu ya biasa saja, tidak ada perkembangan. Namun kalau kita, ya perusahaan-perusahaan itu membuat sebuah pengambilan kebijakan dari data yang sudah ada, nanti akan menambah ketertarikan dari sebuah klien atau mungkin juga transaksi, itu akan lebih bisa ditingkatkan. Nah, itulah kenapa sains data begitu penting. Membuat sebuah keputusan di masa depan. Itu harus diteliti dan juga dirumuskan agar nantinya sebuah perusahaan, industri itu bisa bertahan, survive ya. Kalau nggak bisa membuat kebijakan baru, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya tidak bisa survive ya. Tidak bisa survive, tidak bisa eksis di masa depan. Nah, ini ya kenapa begitu penting dibandingkan profesi-profesi yang lainnya. Tentunya yang lain juga penting, namun ini adalah sebuah keunikan ya, yang tidak dimiliki oleh profesi yang lainnya. Oke, kalau saya bisa narik kesimpulan, sains data itu adalah bagaimana dia mengolah data, menjaring data, ya, menjadi informasi atau pengetahuan yang bermanfaat bagi pemilik atau pengelola, bisa perusahaan, organisasi untuk pengambilan keputusan. Jadi skillnya di situ ya seorang data scientist. Tadi menarik ya bicara masalah e-commerce ya, e-commerce. Kan sekarang lagi merebak ya e-commerce, ada Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya. Pertanyaan saya, peran nyata dari seorang data scientist itu seperti apa Mas? Misalkan kalau di e-commerce gitu ya, karena biar ada bayangan yang nyata gitu. Seperti apa seorang saintis di e-commerce itu? Ya,
kita tahu ada sekarang program-program dari e-commerce itu ya, seperti contohnya flash sale ya. Ya. Ada flash sale itu bisa berdasarkan jam ya. Ini Ada yang contoh ya. Shopee nih. Ada flash sale, kemudian ada program-program tertentu ya. Kemudian ada juga promo-promo, kupon-kupon dan sebagainya. Itu kan nanti akan mendapatkan sebuah wawasan ya. Ada sebuah pengetahuan ya. Sebenarnya jam-jam berapa ya konsumen itu tertarik untuk membuat sebuah transaksi. Kemudian produk-produk seperti apakah yang mereka sukai? Apakah kemudian menggunakan promo atau dengan gratis ongkir atau dengan adanya kupon atau adanya sebuah kombinasi harga dan sebagainya. Itu yang akhirnya e-commerce itu bekerja di sana ya. Data scientist di e-commerce itu akan membuat nih sebuah program itu bisa dimaksimalkan. Ternyata program flash sale misalnya akan dipertahankan untuk jangka tahun ke depan. Kemudian misalnya promo ya. Sebuah promo ini lebih tepatnya ditaruh di tanggal berapa. Promo ini ditaruh di bulan apa. Itu yang bisa mengelola itu adalah data scientist. Oke, berarti seorang data scientist itu merekomendasikan kepada ini ya, pada pemilik perusahaan misalnya ya Shopee ini ya. Iya. Ternyata hasil risetnya dia dari data-data yang dia kumpulkan, dia olah gitu kan ya. Terus ada rekomendasi kapan kira-kira waktunya untuk flash sale. Terus ada goyang Shopee juga. Itu kan juga hasil riset dari seorang data scientist gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, terus sekarang Mas. Sekarang kan internet, dunia internet ya, era digital seperti saat ini kan ya. Itu kan data kan tersebar di mana-mana. Orang buat email mudah, punya WhatsApp, punya aplikasi-aplikasi sosial media. Berarti data scientist ini perannya sangat sentral ya. Artinya apa? Perusahaan itu sangat membutuhkan peran seorang data scientist seperti itu ya Mas ya. Iya, sebagai contoh Pak Irfan ya, tidak hanya di e-commerce ya, di perbankan itu juga sangat penting ya. Kita pernah lihat di sebuah situs ya bahwa BCA saja itu merekrut pada tahun 2020 sekitar 300 data scientist atau yang ahli di bidang sains data. Ini sebuah peluang yang sangat besar ya. Ternyata perbankan sudah menggunakan hal itu. Tidak hanya perbankan sebenarnya, di bidang teknologi industri yang lain juga menggunakan, juga di bidang kesehatan juga digunakan. Sehingga peluang kerja dari seorang sains data itu luar biasa ya. Apalagi kalau ke masa ke depan Pak Irfan ya, di mana data-data akan semakin besar, kemudian sistem-sistem sudah semakin stable ya, maka sains data ini akan sangat-sangat dibutuhkan untuk mengelola data-data yang sudah ada dan akan menjadi sebuah penentu kebijakan ya, entah itu pelayanan kesehatan atau mungkin di bidang perbankan atau juga di e-commerce. Mereka punya peran yang sangat penting sehingga sangat-sangat perlu nih menyiapkan diri ya, sebelum kita menghadapi masa depan. Kita perlu nih Pak Irfan, jadi punya kader-kader sains data. Apalagi kalau misalnya orang-orang Kebumen nih bisa menjadi seorang sains data, luar biasa nanti. Cuman kayak gini Mas, dilematisnya adalah di samping dari prospeknya yang luar biasa, ternyata belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang apa itu sains data. Beberapa ada yang komunikasi ke saya langsung, beberapa alumni SMA, SMK gitu ya, menanyakan, Pak, apa jurusan saya di SMK atau SMA itu cocok untuk di sains data? Artinya tamatan dari SMK, katakanlah RPL, jaringan gitu ya. Iya. Nah, terus dari IPA, apakah itu cocok untuk jurusan sains data? Ya. Jadi untuk semua jurusan sekolah gitu ya, SMK, SMA ya, semua itu bisa masuk ke bidang sains data. Karena nanti di sana kita belajar ya, dari matematikanya, statistikanya, kemudian pemrogramannya kita belajar bersama. Dan kalau sudah ada minat ya, sudah ada fokus, semua itu bisa. Asalkan kita mau berproses Pak Irfan. Kalau semua jurusan ini bisa, maka ini adalah peluang yang sangat besar untuk semua lulusan sekolah menengah ke atas ya. Ini adalah sebuah peluang yang besar di mana nantinya di masa depan mereka bisa mengambil sebuah profesi-profesi di bidang sains data. Dan kenapa ini bisa diambil oleh banyak jurusan ya, tamatan sekolah yang lainnya? Karena
kita bisa belajar, mempelajari hal-hal yang baru seperti pemrograman itu semua juga bisa belajar. Matematika semua juga bisa belajar. Statistika juga kita bisa belajar. Jadi dengan nantinya kalau ada siswa yang mau mengambil sains data itu sangat bisa gitu ya. Tidak harus dibatasi IPA, IPS, tidak ada batasan Pak Irfan ya. Oke. Nah, selanjutnya ya Mas Yusuf Mufti, ini banyak yang bertanya ke kami ya, terutama siswa-siswa lulusan SMK atau SMA. Untuk jurusan sains data itu cocoknya itu tamatan SMK atau SMA jurusan apa? Oh iya. Kan banyak tuh, ada IPA, ada RPL, ada multimedia gitu. Mungkin Mas Mufti bisa memberikan arahan biar pada lebih yakin gitu untuk masuk sains data. Iya Mas Irfan. Jadi lulusan SMK, SMA, MA itu semua bisa mengambil jurusan sains data. Ya, semua bisa asal mereka bisa matematika Pak Irfan. Ya, kalau mereka bisa matematika, maka mereka bisa ngambil jurusan sains data. Namun rekomendasi kami ya, anjuran kami ya memang siswa-siswa yang memang bisa perhitungan matematika gitu ya. Ini adalah sesuatu yang wajib ya, agar mereka bisa menguasai sains data, mereka perlu menguasai matematika dan nantinya akan belajar ya tentang pemrograman dan juga statistika. Oke. Untuk konkretnya sendiri Mas, sebenarnya itu sains data itu mempelajari apa saja sih Mas? Untuk jurusan sains data itu mempelajari apa Mas? Ya. Secara sederhananya ya, tadi kita sudah bahas di awal ya. Ini terkait dengan data ya. Dengan data otomatis ada sebuah proses-proses ya yang nantinya harus dilakukan, ya, dijalankan agar bisa menghasil sebuah keputusan atau rekomendasi ya. Di antaranya seperti ini yang tampil di slide ya. Bagaimana adanya data itu harus dikumpulkan Pak Irfan. Dikumpulkan kemudian nanti dibersihkan yang tidak perlu ya. Dipisah-pisahkan mana yang memang harus diambil, mana yang harus dipisahkan. Kemudian setelah diperoleh data yang baik ya, kemudian diteliti nih sesuai dengan algoritma yang ditentukan. Dan akhirnya dibuatlah sebuah model yang nantinya akan menjadi suatu rumus ya. Apakah kita mengambil sebuah kebijakan tertentu ataukah kemudian mempertahankan kebijakan yang lama. Jadi seperti itu Pak Irfan secara sederhananya. Ya, dan yang dipelajari oleh seorang sains data nanti diantaranya misalnya pemrograman R, kemudian juga Python ya. Kemudian ada MATLAB, Java, SAS, Scala, dan tentunya nanti berkaitan dengan database. Sebagai contoh misalnya MySQL dan juga nanti ada NoSQL yang lain ya. Itu akan menjadi sebuah kemampuan ya, keterampilan yang harus dimiliki oleh jurusan sains data. Sains data juga akan belajar tentang beberapa hal ya, seperti misalnya pemrograman R, pemrograman Python, kemudian Java dan sebagainya. Juga yang tidak kalah penting adalah database ya. MySQL, NoSQL ya. Itu nanti perlu dikuasai oleh seorang sains data. Ini dibutuhkan ketika nanti mereka bekerja atau membuat sebuah penelitian ya. Gitu Pak Irfan. Berarti artinya kalau kita mengambil jurusan sains data, kita akan harapannya akan menguasai aplikasi-aplikasi ini gitu ya Mas? Iya, betul sekali Pak Irfan. Oke. Lalu terkait dengan kompetensi Mas, kompetensi dari seorang data scientist atau mahasiswa yang mengambil jurusan sains data. Kompetensi apa sih sebenarnya yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari seorang data scientist? Ya, seorang mahasiswa yang bergerak di bidang sains data itu tentunya nanti akan memiliki beberapa skill ya atau kompetensi yang unik ya. Misalnya tadi saya sampaikan di programming dan database ya. Seorang sains data tentunya akan belajar tentang bagaimana pemrograman, kemudian bagaimana mengelola database ya. Itu juga menjadi sebuah kemampuan atau kompetensi yang sangat penting. Kemudian pembelajaran tentang matematika, statistika juga akan dipelajari oleh seorang mahasiswa sains data. Selanjutnya juga ada kemampuan memahami sebuah bisnis atau sebuah persoalan ya. Tadi kita juga singgung ya bahwa di sains data itu juga bisa diterapkan pada berbagai bidang. Misalnya di perbankan, e-commerce, kemudian industri. Nah, itu berarti kan harus memahami domain yang akan dituju atau diterapkannya sains data. Nah, ini betul perlu adanya sebuah pemahaman bisnis. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana
mengkomunikasikan dan juga memvisualisasikan hasil dari riset atau apa yang dikerjakan olehnya. Jadi kalau misalnya sudah punya datanya, sudah dikelola, sudah menghasilkan sebuah rekomendasi, sampaikan dengan cara yang baik, ya, yang tepat, sehingga nantinya perusahaan atau instansi atau industri tertentu bisa mengambil kebijakan berdasarkan hasil dari analisa seorang sains data. Oke, berarti kompetensi yang diharapkan dari seorang data scientist itu bisa matematika, statistik tadi dikatakan, yang memiliki knowledge, pengetahuan, basis pengetahuan. Oke Mas, jadi harapannya tadi bahwa ternyata seorang data science itu memiliki kemampuan matematika, statistik, knowledge, program database, tapi tidak hanya itu ya, ternyata memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan atau memvisualisasikan hasil analisisnya. Seperti itu ya Mas? Iya, betul sekali Pak. Oke, kalau dari serapan perusahaan, artinya kalau orang ngambil jurusan sains data itu kan pasti ada bayangan akan bekerja di mana. Kalau menurut Mas Mufti sendiri, pengalaman Mas Mufti, kalau jurusan sains data itu prospek karirnya di mana saja, atau di perusahaan mana saja? Oke, ya, untuk alumni atau lulusan sains data ini peluang sekarang sudah mulai banyak. Ya, tadi saya sampaikan juga di perbankan sudah mulai membuka ratusan lowongan untuk sains data. Kemudian kalau saya pernah berkomunikasi dengan teman ya yang bekerja di sebuah perusahaan maskapai internasional juga ternyata sudah menggunakan sains data. Kemudian di e-commerce ya itu juga sudah menggunakan sains data. Dan di bidang pemerintahan ya, di bidang pemerintahan saya juga coba-coba cari ya, ternyata untuk sains data juga sudah ada lowongannya. Jadi ternyata untuk sains data ini peluang kerjanya bisa di swasta, bisa di dalam negeri, di luar negeri, maupun di pemerintahan di Indonesia. Sudah ada kesempatannya Pak Ivan. Jadi sudah besar nih kalau mau menjadi seorang sains data, mau kerja di mana sudah tidak perlu mikir-mikir lagi. Gitu ya. Sudah terbuka luas ya Mas, berarti karir untuk seorang data scientist gitu ya. Tapi mungkin bagi yang masih ragu-ragu Mas, karena ini kan jurusan masih terdengar asing ya. Dan di Indonesia termasuk baru ini jurusan sains data. Oke, jadi memang peluang kerja untuk lulusan sains data itu sangat luas ya Mas ya. Perusahaan swasta bahkan sampai pemerintah pun sudah membuka lowongan CPNS untuk jurusan sains data. Oke, selanjutnya Mas, mungkin masih ada beberapa yang ragu-ragu untuk ngambil sains data karena ini jurusan baru, bahkan beberapa perguruan tinggi pun baru membuka prodi sains data, belum banyak yang membuka prodi sains data. Nah, Mas Mufti ini punya nggak tips-tips atau pesan inspiratif bagi sobat inspiratif yang nonton video ini, bagi mereka yang mulai tergerak atau berminat untuk mengambil prodi sains data? Jadi profesi sains data ini sudah diketahui oleh banyak universitas ya Pak Ivan ya. Jadi kampus-kampus besar juga sudah membuka peluang untuk sains data, sehingga ini adalah menjadi sebuah kesempatan yang besar ya, bahwa ini ternyata akan besar ya, akan mempunyai peluang yang besar di masa depan. Dan memang profesi sains data ini terkait dengan masa kini dan masa depan akan semakin berkembang. Oleh karena itu, yang akan bisa survive di bidang sains data ini adalah orang yang mau mengambil kesempatan di masa kini untuk mengambil peluang di masa depan. Dan kalau misalnya ya, teman-teman yang ingin bergabung di sains data ini perlu membuat sebuah keputusan ya, agar dirinya akan siap untuk meningkatkan rasa ingin tahu ya. Karena sains data itu terkait dengan rasa ingin tahu Pak Ivan. Kalau rasa ingin tahunya sudah tinggi, maka bekerja atau belajar tentang sains data itu akan semakin menyenangkan. Dan nantinya akan bisa melirik atau mungkin mengambil kesempatan pekerjaan-pekerjaan yang memang disukainya, baik itu di swasta, di pemerintahan ataupun di luar negeri. Oh, luar biasa sekali ya Mas ya. Tadi pesan-pesan dari Mas Yusuf Mufti memberikan keyakinan lebih kepada mungkin sobat inspiratif yang mau mengambil jurusan sains data. Oke, dari perbincangan yang luar biasa ini saya dapat mengambil beberapa kesimpulan Mas. Yang pertama, ternyata memang sains data itu memiliki prospek karir yang sangat cerah, baik masa sekarang maupun di masa mendatang, terutama di era digital. Begitu ya Mas Yusuf ya? Iya. Yang kedua, tadi Mas Yusuf mengatakan bahwa terbuka luas ya
bagi semua lulusan, ya baik lulusan IPA, SMK, TKJ, RPL, multimedia untuk mengambil jurusan sains data. Memang bagi yang memiliki basic di bidang statistik, matematika, itu tuh memang lebih relevan dengan sejarah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi semua jurusan untuk mengambil sains data. Dan yang terakhir tadi disampaikan bahwa tidak perlu ragu, karena apa? Banyak perusahaan, bahkan sampai pemerintahan pun yang mau menerima lulusan sains data. Bahkan sekarang dicari oleh para perusahaan bagaimana seseorang yang bisa memiliki kompetensi sains data. Nah, saya kira ini perbincangan yang sangat luar biasa. Penting sekali informasi ini karena apa? Ternyata sains data sekarang sudah dibuka di Kebumen, Mas. UPB dengan bangga membuka jurusan Prodi Sains Data. Kita sudah terakreditasi baik dan kita membuka luas ya bagi sobat inspiratif yang mau mengambil jurusan sains data. Nah, ini sudah ada linknya, Mas. PMB Universitas Putrabangsa.ac.id. Langsung klik kalau Anda ingin sukses berkarir jadi seorang data scientist, pengen seperti Mas Yusuf Mufti, pengen seperti rekan-rekannya yang sukses berkarir di perusahaan-perusahaan, nggak perlu susah-susah nyari kerja, ambil jurusan sains data. Nggak usah jauh-jauh di UPB. Bahkan Mas Mufti juga menjamin tadi, Mas ya, kalau misalkan ada yang berminat ngambil jurusan sains data di UPB, nanti ada peluang untuk beasiswa ke King Fahd University. Begitu ya, Mas ya? Ya. Luar biasa sekali Mas Mufti. Saya kira ini kebetulan waktunya sudah terbatas ya, Mas ya. Sebenarnya pengen 1 hari ngobrol sama Mas Mufti, tapi memang di podcast ini waktunya terbatas. Selanjutnya kami dari tim podcast mengucapkan terima kasih kepada Mas Mufti telah memberikan banyak inspirasi bagi kami. Mungkin ada closing statement, Mas, buat video kali ini. Iya. Jadi orang yang bisa mendapatkan kesempatan itu orang yang mempersiapkan. Kalau kita mau mempersiapkan sejak sekarang, kita akan mendapatkan sebuah kesempatan atau peluang yang besar di masa depan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kesempatan atau peluang bekerja di bidang sains data, segeralah ambil kesempatan untuk belajar bersama kampus-kampus yang sudah menyediakan tentang sains data. Demikian, Pak. Oke, I think that's all Sobat Inspiratif. Kita tunggu di UPB. Sampai jumpa. Salam inspirasi.